Shalom, perkenalkan saya Ibu Ivoni Yeni Rahandra, MTol MSI. Saya adalah dosen mata kuliah wajib kurikulum dan saya ditempatkan di Prodi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Patimura. Saya memberi pelajaran atau mata kuliah tentang pendidikan agama Kristen yang bobot SKS-nya adalah 2 SKS. Berikut saya akan sampaikan deskripsi mata kuliah yang saya ajarkan. Mata kuliah pendidikan agama Kristen memberikan wawasan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kepribadian yang utuh dan tangguh berdasarkan pada kebenaran Alkitab dalam kehidupan bersama serta menerapkan iptek secara bertanggung jawab yang didukung oleh pemahaman yang benar tentang materi iman Kristen sebagai landasan kehidupan. Allah dalam kepercayaan Kristen, iman Kristen dalam pengembangan kemanusiaan, moral dan etika Kristen, iman Kristen dalam ekonomi kepulauan, iman Kristen dalam sosial dan budaya masyarakat kepulauan, iman Kristen dalam hukum dan politik, iman Kristen dan iptek di wilayah kepulauan, dan ekoteologi wilayah kepulauan. Capaian pembelajaran lulusan yang pertama, mahasiswa dia dapat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kedua, menguasai prinsip dan isu kekristenan dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dan ekologi di wilayah kepulauan. 3. Mampu untuk berkolaborasi dan membangun networking secara lintas ilmu. Dan yang keempat, mampu menerapkan nilai-nilai iman Kristen dalam praktek kehidupan sehari-hari. CPMK yang pertama, mahasiswa mampu mengkonstruksi prinsip-prinsip iman Kristen dalam pengembangan nilai-nilai kemanusiaan, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan ekologi di wilayah kepulauan. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menampilkan nilai-nilai iman Kristen sebagai landasan berpikir dan berperilaku dalam kehidupan nyata. Strategi pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah case method. Rencana pembelajaran dalam satu semester ini, pada minggu pertama, sub CPMK-nya menjelaskan iman Kristen sebagai landasan kehidupan dengan indikator arti dan hakikat iman Kristen. 2. Iman Kristen sebagai landasan hidup dalam membuat pertimbangan keputusan dan tanggung jawab. Diskusi kelas dengan bobot nilai 5%. Dengan waktu 2 kali 50 menit. Untuk minggu kedua dan minggu ketiga, itu memahami Allah dalam kepercayaan Kristen dengan indikator definisi agama secara etimologis, sosiologi, antropologi, psikologi, dan teologis. Fungsi agama dalam kehidupan manusia dan konsep Tritunggal menurut kekristenan. Dilakukan melalui diskusi kelas dengan bobot penilaian 10%, 2 kali 50 menit. Pada minggu keempat, memahami moral dan etika Kristen serta mengaplikasikan sikap hidup yang sesuai dengan moral Kristen dengan indikator definisi etika dan moral dalam pengembangan ilmu Kristen, etika dan moral dalam Alkitab, etika Kristen sebagai modal pembentukan karakter mahasiswa. Presentasi dan diskusi kelompok dengan bobot penilaian 5%, 2 kali 50 menit. Pada pertemuan kelima dan keenam, kita akan melihat tentang memahami iman Kristen dalam pengembangan kemanusiaan dengan indikator iman dalam Kristen, manusia dan kemanusiaan, Yesus adalah manusia, dan yang terakhir memanusiakan manusia dengan dilakukan diskusi kelas dengan bobot 10%, 2 kali 50 menit. Pada pertemuan ketujuh,
memahami iman Kristen dalam ekonomi kepulauan dengan indikator konsep dasar ekonomi, yang kedua tujuan dan manfaat dari ilmu ekonomi, yang ketiga karakteristik masyarakat kepulauan, yang keempat dasar Alkitab dalam prinsip ekonomi, yang kelima etika Kristiani dan bisnis dalam kekristenan, dan yang keenam iman Kristen dalam ekonomi wilayah kepulauan. Setelah disampaikan melalui ceramah, dilakukan diskusi kelas dengan bobot nilai 5% dengan waktu 2 kali 50 menit. Pada pertemuan ke-8 dilakukan ujian tengah semester dan dilanjutkan pada pertemuan 9 dan 10 itu tentang memahami iman Kristen dalam sosial budaya masyarakat kepulauan dengan indikator definisi sosial, definisi budaya, pendekatan sosial budaya menurut teori Fakon, lalu karakteristik pendidikan Kristen berbasis kepulauan, teologi Kristen, pemodelan pendidikan Kristen leluhur orang Maluku berbasis Fakon, dengan presentasi individu, diskusi kelas dengan bobot nilai 10% dengan waktu 2 kali 50 menit. Pada pertemuan ke-11 sampai ke-12, memahami iman Kristen dalam hukum dan politik dengan indikator definisi politik, tujuan perjuangan politik di Indonesia dan visi Kristiani mengenai politik. Dilakukan presentasi individu dan diskusi dengan bobot penilaian 10% dengan waktu 2 kali 50 menit. Pada pertemuan ke-13, memahami iman Kristen dan iptek di wilayah kepulauan dengan indikator iptek di wilayah kepulauan, iman Kristen dan iptek dalam sejarah kekristenan, respon manusia terhadap teologi, peran iman Kristen bagi perkembangan iptek di wilayah kepulauan. Melalui presentasi dan ceramah di kelas dengan diskusi di kelas dengan bobot penilaian 5% dengan waktu 2 kali 50 menit. Pada pertemuan 14 dan 15, materi yang disampaikan mengenai memahami ekoteologi wilayah kepulauan dengan indikator definisi ekologi, krisis ekologi, konsep ekoteologi, konstruksi ekoteologi kepulauan. Dengan presentasi individu diskusi kelas 10% dan dengan waktu 2 kali 50 menit. Pada pertemuan ke-16 dilakukan ujian akhir semester dengan bobot 15%. Demikian. Selanjutnya mari ikuti saya dalam penyampaian pembelajaran di kelas. Selamat pagi, shalom. Gitu kan, mulai ada lagi pertemuan ini untuk perkuliahan yang pertama. Sebelum kita masuk dalam perkuliahan, seperti biasa, mari Ibu mengajak kita semua untuk berdoa dan berdoa akan Ibu pimpin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur untuk kemurahan-Mu bagi kehidupan kami, sehingga kami baik sebagai dosen maupun sebagai mahasiswa boleh hadir di kelas ini untuk memulai seluruh proses perkuliahan kami di hari ini. Roh Kudus tolong kami, memampukan kami sepanjang semester ini, memampukan kami mulai dari pertemuan yang pertama hingga pertemuan yang terakhir, memampukan kami semua, baik kami sehamba sebagai dosen maupun para mahasiswa. Roh Kudus juga menuntunkan untuk proses yang akan berlangsung di saat ini. Ini kami Tuhan, demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke, kita akan mulai dengan perkuliahan kita di pagi hari ini. Ini ada 9 pokok materi pembelajaran yang akan kita tempuh sepanjang semester ini. Yang pertama, iman Kristen sebagai landasan kehidupan. Ada perspektif Kristiani mengenai ketuhanan. Ada iman Kristen dalam pengembangan kemanusiaan. Ada iman Kristen dalam pengembangan etika dan moral. Iman Kristen dalam ekonomi di wilayah kepulauan. Iman Kristen dalam pengembangan sosial dan budaya masyarakat kepulauan, iman Kristen dalam pengembangan hukum dan politik di kepulauan, iman Kristen dalam pengembangan iptek di wilayah kepulauan, dan yang terakhir
adalah ekoteologi wilayah pulau. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara membaca 9 pokok materi ini, maka akan terlintas dalam pikiran saudara, kok materinya banyak mengacu pada kepulauan. Nah, kenapa kita mengacu pada kepulauan? Karena kita di Maluku ini adalah kepulauan. Jadi mau tidak mau, kita harus mengkondisikan seluruh materi kita berdasarkan kondisi lingkungan atau kondisi kehidupan kita. Nah, untuk materi yang pertama akan kita bahas di awal pertemuan ini adalah tentang iman Kristen sebagai landasan kehidupan. Ibu mau tanya dulu. Kalau berbicara tentang iman Kristen, pastikan dong semua tahu kira-kira iman Kristen ini apa? Iman itu apa? Pasti ada terlintas dalam pikiran saudara-saudara bahwa iman ini adalah dasar dari bentuk kepercayaan, atau iman ini dia sebagai bentuk fondasi sebagai orang percaya, atau kalau bisa jadi kalau berbicara tentang iman Kristen berarti itu fondasi bagi umat Kristen terhadap hal yang dia akui memiliki memiliki kekuatan di luar dia punya diri, sehingga dia itu akan menjadi fondasi kuat bagi orang percaya untuk melangkah ke depan. Nah, katakan dia dulu. Ini materi pembelajaran tentang arti dan hakikat iman Kristen, iman sebagai landasan kehidupan, iman Kristen sebagai landasan hidup dalam membuat pertimbangan, keputusan, dan tanggung jawab. Arti dan hakikat iman Kristen. Apa dan bagaimana hubungan antara iman dan agama? Kalau kita melihat, ada tidak hubungan antara iman dan agama? Orang bisa beragama, semua orang beragama, ya kan? Tapi belum tentu mereka beriman. Orang beriman, dia sudah pasti beragama. Paham itu dulu konteks yang pertama. Jadi orang beragama belum tentu dia beriman. Tetapi kalau orang itu dia beriman, sudah pasti dia beragama. Kalau itu sudah clear, berarti saudara-saudara paham tentang iman. Oke? Selanjutnya kita lihat ini. Iman vs agama. Apakah orang beragama adalah orang beriman? Apakah orang beragama adalah orang beriman? Belum. Nah, apakah orang beriman adalah orang yang beragama? Sudah Pak? Ya kan? Lalu bagaimana hubungan antara hidup beragama dan hidup beriman? Harus ada keseimbangan. Apa jadinya kalau seandainya saya beragama tetapi saya tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai orang Kristen, misalnya, ya kan? Saya beragama tapi saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki, seperti itu, paham kok? Tapi kalau saya beriman, otomatis saya akan melakukan apa yang Allah ajarkan kepada saya, iya kan? Kalau di dalam Alkitab bilang seperti ini, otomatis saya harus melakukan seperti apa yang disampaikan dalam Alkitab. Itu orang beriman. Dan sampai kita bilang, beta beragama, saya beragama, iya kan? Tetapi ternyata saya, misalnya, saya mencuri atau saya melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah, iya kan? Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Ternyata ada 9 topik penting kalau kamu berbicara tentang iman. Yang pertama itu apa hal utama dari kehidupan Kristen? Apa hal utama dari kehidupan orang Kristen? Harus ada iman, ya kan? Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya, apakah hakikat iman menurut Ibrani 11 ayat 1? Nah, Ibrani 11 ayat 1 dia mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Betul kan? Jadi sesuatu yang kita harapkan, walaupun mungkin kita tidak bisa melihat buktinya, tetapi kita berharap terhadap sesuatu, itu kita beriman. Oke, lanjut kembali. Oke, apakah iman Kristen itu? Nah,
Kalau dalam konteks berbicara tentang iman Kristen, berarti kita semua sudah paham bahwa iman Kristen berarti merujuk kepada keyakinan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus atau Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, seperti itu. Berarti kalau berbicara tentang iman Kristen, berarti iman, keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Yang keempat, bagaimana ciri-ciri orang beriman? Saudara-saudara pasti bisa lihat tuh. Orang yang beriman pasti dia rajin beribadah. Dia punya apa tingkah laku hidupnya, tutur katanya itu dijaga, iya toh? Tidak mungkin bahwa saya orang beriman, saya mengeluarkan kata-kata kotor. Walaupun mungkin kita kebanyakan melakukan hal itu, padahal itu seharusnya bukan diwariskan oleh mereka yang beriman. Paham ya? Lanjut. Yang kelima, bagaimana pentingnya iman Kristen dalam kehidupan orang percaya? Menurut Bapak Ibu, iman orang Kristen penting tidak? Penting ya? Ya, karena tadi ada pengharapan dalam iman, sehingga itu penting. Next, dari mana asalnya iman? Nah, kira-kira nih menurut saudara-saudara, dari mana asalnya iman? Iman itu apakah dia timbul ketika kita lihat dulu baru kita percaya kah? Atau iman itu dia kayak muncul tiba-tiba kah? Atau iman itu dia timbul dari mana? Iman itu timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan, akan Yesus Kristus, iya kan? Dia timbul dari itu. Kita pikir Bapak begini. Saya ini bergaul dengan dia, saya berteman dengan dia agar iman dia itu bertumbuh, atau saya berteman dengan dia, atau saya bergaul dengan dia supaya iman mereka tidak seperti itu. Toh, kalau misalnya saudara bergaul dengan orang yang tidak seiman dengan saudara, ya harus yang saudara yakinkan bahwa dia punya keyakinan sendiri, saudara punya keyakinan sendiri. Ingat, kebenaran tiap-tiap agama itu ada. Toh, kita tidak bisa mengklaim bahwa agama kita yang paling tepat, lalu agama orang lain salah. Seperti itu. Karena setiap agama itu dia mengajarkan kebenaran kepada dia punya pengikut. Itu harus digali semua. Jadi saya mau berteman dengan siapapun tidak akan menjauhkan dia dari dia punya iman kepada dia punya Allah. Paham ya? Bagaimana memperoleh iman? Tadi ada toh, iman itu tadi timbul melalui pendengaran, ya toh? Lalu bagaimana kita memperoleh imannya? Rajin melakukan hal-hal yang Allah perintahkan, ya. Misalnya dalam Alkitab bilang, yuk kita harus melakukan yang terbaik, ya toh? Kita harus melakukan yang benar. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang salah atau keliru, sehingga kita itu bisa memperoleh yang namanya iman. Nah, iman itu saudara-saudara minta dengan kuasa Roh Kudus. Kalau saudara-saudara tidak minta, maka dia tidak akan bergerak. Paham? Walaupun kita orang Kristen, paham ya? Yang makanya tadi topik kita tuh, orang beragama belum tentu dia beriman, tapi orang beriman dia sudah pasti beragama. Tuh. Jadi, bagaimana cara kita memperoleh iman? Ya, kita punya apa yang kita lakukan itu harus mendekatkan diri kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Otomatis kita membangun hubungan relasi yang baik dengan Tuhan, membangun persekutuan yang baik dengan Tuhan, maka kita punya iman itu dia mengalami yang namanya pertumbuhan. Bagaimana seharusnya respon yang diberikan oleh mereka yang telah diberi iman oleh Tuhan? Kira-kira bagaimana respon saudara-saudara kalau Tuhan sudah kasih iman dalam diri saudara? Apakah kita memanfaatkan untuk hal-hal yang tidak berguna kah? Atau saya melakukannya untuk hal-hal yang lebih baik? Atau kita mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan? Ada orang, dia punya iman, tetapi dia tidak mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan berikan. Bisa saja imannya itu lenyap. Karena dia tidak meyakini kuasa daripada dia punya iman. Seperti itu ya Bapak Ibu. Atau lanjut. Ini iman sebagai landasan kehidupan. Sebelum kita lanjut, apa kira-kira
saudara-saudara punya bayangan, dalam saudara punya pikiran ketika saudara masuk kuliah di sini atau di fakultas ini atau di prodi ini? Apakah saudara-saudara yang hanya sekedar belajar saja tetap tanpa mempraktekkan apa yang Tuhan ajarkan sebagai sesuatu landasan yang kuat supaya saudara itu nantinya punya rencana ke depan? Misalnya saya masuk kuliah ini supaya besok-besok kita memiliki masa depan yang lebih baik, atau saya memiliki masa depan yang jauh lebih baik. Iya kan? Kalau kita kuliah tanpa tujuan, apa jadinya kita? Nah, pasti jadi orang mahasiswa yang malas-malas saja, iya kan? Santai-santai saja tuh nanti tetap lulus atau nanti tetap mendapat nilai yang baik tanpa ada usaha, tanpa ada kerja keras. Padahal sebenarnya iman, kalau saudara-saudara sudah miliki, otomatis dia mampu untuk memberikan saudara pemahaman yang baik sehingga landasan iman saudara itu bisa berproses dalam kehidupan saudara untuk masa depan kah, dalam membangun saudara punya pergaulan kah, seperti itu. Nanti lebih jauh akan diterangkan. Nah, iman sebagai landasan kehidupan, kedudukan dan peran iman sebagai landasan kehidupan. Ini tadi Ibu singgung sedikit di depan Jadi kehidupan dan peran iman sebagai landasan kehidupan. Dia jadi fondasi dalam setiap aktivitas kehidupan yang saudara sudah melakukan. Lalu yang berikut iman sebagai landasan pokok kehidupan orang percaya. Nah, kalau kita memiliki iman, berarti otomatis ketemu kehidupan itu pasti prosesnya berjalan dengan lebih baik. Kedudukan dan peran iman ini, nah landasan hidup. Landasan hidup itu adalah tempat pijakan untuk membangun kehidupan secara hukum, aman, sukses, bahagia, berdamai sejahtera, dan selamat di tengah kehidupan dunia yang penuh dengan tantangan. Sama di sini yang tidak punya tantangan. Semua orang punya tantangan kok. Adakah di dalam kelas ini yang untuk kehidupan jalannya mulus saja? Tidak kok? Pasti ada saat dimana saudara itu menemui hal-hal yang membuat iman saudara goyah. Tetapi kembali lagi, kalau saudara menjadikan iman saudara itu sebagai landasan kehidupan saudara, otomatis saudara tidak akan miring ke kiri atau miring ke kanan. Ini ada satu pertanyaan nih, apakah iman itu dia dapat menjadi jalan keselamatan atau hidup kekal bagi orang percaya? Ada yang bisa jawab tidak? Kira-kira iman itu dia dapat menjadi jalan keselamatan atau kita bisa memperoleh yang namanya hidup kekal bagi orang percaya? Jadi iman itu dia penting, tapi yang paling penting juga kita follow the rules, artinya ini aturannya. Oke. Jadi kalau menurut Reno, kalau kita beriman tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan ajarkan, itu juga kita tidak bisa sampai kepada hidup yang kekal. Oke. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi iman Kristen adalah iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat kehidupan. Ibu mau tanya loh. Ibu mau tanya nih. Di atas ini ayat Alkitab sendiri mengatakan sama seperti yang Reno bilang itu tadi. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Apa yang saudara pikirkan mendengar ayat ini? Apakah saya harus seorang Kristen? Kalau hanya orang Kristen saja yang bisa sampai kepada Bapa di surga. Kalau saudara Kristen tapi saudara tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, saudara tidak akan sampai kepada Bapa. Paham ya? Jadi kalau seandainya ada orang yang tidak seiman dengan kita, tetapi dia melakukan apa yang Allah kehendaki, so pasti itu juga bagian daripada dia punya kehidupan. Paham ya? Jadi jangan langsung dalam konsep saudara bahwa oh iya, saya orang Kristen, saya orang percaya, saya percaya Yesus, jadi so pasti saya masuk surga. Tidak. Kalau kelakuan saya, saudara-saudara tidak berubah, saudara masih suka mabuk-mabuk atau melakukan hal-hal yang
tidak Yesus inginkan, berarti saudara tidak berhak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Padahal itu konteksnya seperti itu, ya. Jangan sampai justru ya kayak orang Kristen itu tuh, orang Kristen tuh, oh masa orang Kristen suka dulu mabuk-mabuk kan? Orang Kristen suka dulu minum-minum kan? Seperti itu. Nanti konsepnya berbeda. Manusia dan tanggung jawab itu tidak mungkin bisa dilepaskan, iya kan? Saudara punya tanggung jawab sebagai mahasiswa apa? Ada tak? Mulia melaksanakan tugas saudara sebagai mahasiswa. Karena manusia tanpa tanggung jawab berarti apa? Tidak ada aktivitas, dia tidak punya tujuan. Seperti itu. Tanggung jawab artinya tanggung yang harus dijawab atau dipikul seumur hidup. Jadi nanti kalau kita sudah mati, baru sudah tidak ada tanggung jawab. Tapi selama kita masih hidup, maka ada tanggung jawab yang akan kita lakukan. Nah, ini ada tugas yang akan Ibu berikan buat saudara-saudara ya. Nanti saudara-saudara tolong diakses linknya. Tugasnya itu adalah nanti saudara lihat kira-kira saudara amati kehidupan saudara, mau di dalam kampus kah, kehidupan di tengah-tengah masyarakat kah. Kira-kira iman itu dia memberi pengaruh tidak bagi kehidupan umat Kristen, apalagi sebagai kaula muda. Oke. Ya, terima kasih untuk perkuliahan hari ini, saudara-saudara. Adakah yang mau bertanya? Ya, ada semuanya pas ya, luar biasa. Sebelum kita mengakhiri kita punya perkuliahan di pagi ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena di tatap muka yang pertama ini kami sudah boleh ada dalam pengenalan tentang iman sebagai landasan kehidupan orang Kristen. Baik kami selaku dosen maupun sebagai mahasiswa, biar Roh Kudus memampukan kami agar kami dimampukan dilayakkan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami bersama. Dan tolong kami Tuhan, perkuatkan iman percaya kami agar kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Tuhan juga boleh memberkati anak-anak ini dengan masa depan mereka, dengan pilihan, dengan berbagai pertimbangan yang akan mereka ambil di sepanjang semester ini. Biarlah Roh Kudus senantiasa menolong mereka, memberkati mereka. Ini kami Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami, lalu hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.